Pandemi memberi dampak pada banyak pihak. Kita tidak lagi bisa beraktivitas normal seperti hari-hari yang lalu. Mobilitas kita harus dibatasi. Interaksi antar kita pun harus dilakukan dengan tetap menjaga jarak. Kehidupan ekonomi pun melambat. Bahkan tak sedikit di antara kita yang kegiatan ekonominya benar-benar berhenti. Kami sadari bahwa semua ini terjadi agar kita menjadi saling peduli dan saling melindungi. Semboyan gotong royong tak lagi bisa hanya menjadi kata-kata manis di ujung lidah. Gemakan optimisme dan terus kumandangkan paragraf-paragraf kebaikan. Oke, kalau melihat dari ayat surah Al-Maidah ayat 6 ya, silakan di ini presentasinya. Dilanjut saja. Lanjut lagi. Ya, silakan dilanjut lagi. Ya, lanjut lagi. Buku-bukunya Ustaz Saudin ya, yang tadi ya? Ya, kebetulan saya membahas tentang wudhu. Nah, kebetulan memang ayat ini adalah perintah kita, ayat dari surah Al-Maidah ayat 6 ini bercerita tentang soal wudhu, tayamum, dan mandi janabat. Gitu ya. Kenapa saya harus menyampaikan ini? Karena terus terang, wudhu ini adalah bagian utama. Wudhu ini adalah bagian utama. Ketika kita mau mendirikan sholat, maka yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah bersuci. Kita harus berwudhu. Di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, la yaqbalullahu salata ahadakum hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima sholatnya seseorang hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Artinya wudu ini sholat adalah pintunya surga atau kuncinya surga. Kuncinya surga itu adalah sholat. Maka bagi yang sahabat-sahabat yang di luar sana yang belum rajin sholatnya, mudah-mudahan kita doakan segera lebih rajin lagi untuk sholatnya. Bagaimana kita mau mendapatkan kunci surganya kalau kita sendiri tidak melaksanakan sholat gitu. Ini adalah kunci surganya. Nah, tetapi kalau kunci surganya itu adalah sholat, kemudian kunci sholatnya itu apa? Kunci sholatnya itu adalah dari wudhu. Silakan dilanjut. Nah, wudhu ini adalah, lanjut lagi. Wudhu adalah ibadah yang sangat luar biasa yang seluruh umat Islam sebenarnya sudah memahaminya, ya, sudah memahaminya dari wudhu ini. Tidak ada, bahkan anak umur 3 tahun pun mereka sudah bisa berwudhu. Tapi Allahu a'lam, apakah mereka sudah berwudhunya secara baik dan benar? Nah, pada kesempatan ini terus terang saya ingin mengajak sahabat Republika semua, pemirsa semuanya, untuk sama-sama kita memperbaiki wudhu kita. Kenapa? Karena tadi, kalau wudhu kita tidak benar, mohon maaf, kita serajin apapun kita sholat, ini boleh digaris bawahi, serajin apapun kita sholat, sekhusyuk apapun kita ibadah, tapi kalau wudhu kita belum benar, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali dalam kesempatan saya mengingatkan sahabat-sahabat, ayo wudhunya perbaiki. Jangan sebatas udahlah, yang penting cepat, asal ini saja, jangan. Gitu. Memang secara mungkin kalau syarat dan rukunnya terpenuhi mungkin sudah bisa sah. Tetapi intisari dari wudhu itu juga kita mungkin tidak akan mendapatkannya. Misalnya, next, silakan dilanjut. Ya, terus ya. Nah, ini tadi, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak akan diterima salatnya seseorang jika dia berhadas sampai dia berwudu. Artinya ini adalah pintu pertama yang harus kita lakukan oleh setiap umat Islam. Ketika kita mau beribadah, maka kita harus mensucikan diri kita. Ya. Innallaha tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka orang-orang yang bertaubat. Allah itu mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat, dan Allah itu juga mencintai orang-orang yang suka membersihkan dirinya. Nah, kita mungkin bukan seorang ahli ibadah yang sangat luar biasa.
Kita levelnya bukan seperti Imam Syafi'i, gitu. Tetapi mungkin ada sesuatu yang bisa kita banggakan dari amal ibadah kita, mungkin dari wudhu kita, gitu. Nah, kenapa saya terus terang sangat berkeinginan supaya sahabat-sahabat Republika semuanya, pemirsa semuanya, ayo kita perbaiki wudhu kita. Sehebat apapun tadi kita sholat kita, wudhu kita belum benar, jangan-jangan kita sudah membasuh tapi ada yang tertinggal, maka itu akan mengurangi dari kesempurnaan apa yang kita lakukan. Maka akan menjadi sia-sia saja. Oleh karena itulah sekali lagi, ayo perbaiki wudhu kita. Basuh muka kita dengan benar. Karena ini yang terpenting. Silakan dilanjut. Next. Lagi. Next. Ya. Oke. Ya. Ini stop. Ya. Jadi kenapa wudhu kita? Karena wudhu itu adalah untuk membersihkan diri kita supaya kita ketika kita menghadap kepada Allah, hati kita sudah menjadi bersih. Nah, dalam kesempatan ini di antara yang kita harus berwudu gitu ya. Ini juga jangan-jangan ini kan kita seringkali tidak paham. Oh, ini najis, ini hadas. Najis sama hadas itu apa sih? Banyak loh di antara kita yang tidak tahu. Najis itu apa, hadas itu apa. Ini najis nih yang di sini. Ada air kencing, air besar, darah, nanah, haid, nifas, orang yang melahirkan ya. Kemudian air mani, air madhi, dan lain-lain. Ini adalah najis. Lalu hadas itu apa? Silakan. Nah, sama dengan yang di atas, tapi ada tambahannya. Kenapa saya sebutkan di situ, saya kasih warna berbeda. Contohnya adalah kentut. Kentut itu hadas. Maka silakan dilanjut next. Kenapa kemudian orang sering bilang, silakan next. Ini yang sering biasanya di sosial media kemudian ramai. Kita ini yang kentut, yang berhadas itu adalah, maaf, pantat kita. Kenapa yang dicuci muka kita? Ya kan? Ini sering gitu. Kok yang kentut itu belakang, kenapa yang dicuci muka? Itu berarti mereka memang tidak mengetahui bedanya najis sama hadas itu apa. Nah, pertama ini sebagai ilustrasi saja. Ada yang jawab, karena kita malu, maka kita harus cuci muka, malu, aduh kentut gitu. Maaf ya, karena kita kentut, malu jadinya gitu. Padahal ini bukan, ini just kidding saja. Oh ini sebagai guyonan. Karena yang sesungguhnya, silakan next. Bahwa kentut itu adalah hadas. Kentut itu hadas, bukan najis. Maka kalau najis, ya, kalau najis, ini bedanya. Kalau najis itu apa yang memang keluar dari badan kita, ya, misalnya yang tadi saya sebutkan tadi, ada air kencing, maaf, kita BAB, lalu kemudian ada darah, ada nanah, lalu ada haid, ada air mani, ada air madi, dan lain sebagainya. Itu adalah najis. Ketika kita berjalan, kemudian kita menyentuh itu barang najis, ya, itu barang najis. Maka kemudian kita bisa cukup membersihkannya dengan membuangnya saja atau membersihkannya. Tidak perlu berwudu kalau najis. Tapi kalau hadas, nih, kalau hadas, maka dia harus dibersihkan dengan wudu. Gitu. Kalau kita mau mendirikan sholat, ketika kita habis kencing, yang tadi keluar najis, kita berarti dalam keadaan berhadas. Maka ketika kita mau sholat, kita harus berwudu. Tidak bisa hanya dibasuh saja. Sama kalau kentut. Kalau kentut itu kenapa yang keluar belakang kok yang mukanya yang dibasuh? Karena itu adalah hadas. Maka najis itu adalah untuk membersihkan najis cukup dengan dibasuh, dicuci atau dibuang. Tetapi ketika kita berhadas, ya kita harus wudu, kita harus tayamum atau kita mandi besar gitu. Baik. Ketika kita tidak menemukan air, ya kita berarti bertayamum gitu. Ustaz. Nah, ya. Maksudnya kalau najis, misalkan najis itu nempel di tangan saya gini ya, di tangan ini, berarti tangan ini harus dicuci ya Ustaz ya, sampai zat-zat najis itu hilang, baunya nggak ada, bentuknya nggak ada gitu kan Ustaz ya?
Betul. Jadi ketika ada najis itu menempel di anggota badan kita ya, maka atau di anggota badan atau di pakaian kita, maka dia harus 3 hal. Hilang rasanya, hilang baunya, hilang rasanya. Hilang warnanya, maaf. Hilang warnanya, hilang baunya, hilang rasanya. Nah, ini yang harus kita jaga. Ketika sudah 3-tiganya hilang, maka sudah nggak ada masalah. Tapi ketika kita mau sholat, mau keperluan lain, maka kita harus berwudu. Itu tadi. Jadi kalau kita sudah dalam keadaan berhadas mau mendirikan sholat, maka kita harus segera untuk berwudu. Nah, itu tadi najis yang mana, hadas yang mana. Harapan saya ini kita paham. Karena yang selama ini banyak orang yang tidak paham najis ya hadas ya najis. Artinya begini, semua yang kalau hadas, semua najis itu adalah hadas, tapi tidak semua hadas adalah najis. Tidak semua najis itu hadas, tapi tidak semua hadas itu najis. Nah, ini yang harus kita pahami, karena selama ini banyak orang yang tidak tahu membedakan mana hadas, mana najis. Ini najis, ini hadas, terus bagaimana membersihkannya. Nah, ini contoh bahwa banyak sekali, ini sebenarnya hal-hal mendasar. Bahkan di dalam kitab-kitab fikih, para ulama itu senantiasa selalu menempatkan bab toharah, bab bersuci ini di bagian awal dari kitabnya mereka. Kenapa? Karena lagi-lagi yang namanya membersihkan diri, toharah, entah dia wudhu, tayamum, istinja, atau mandi besar, atau mandi gitu ya. Ini semuanya dalam rangka upaya membersihkan dirinya, gitu. Membersihkan diri kita. Kalau sudah bersih dari segala kotoran, maka insya Allah sholat kita, ibadah kita akan diterima. Nah, ini juga alat-alat yang biasa dipergunakan untuk membersihkan diri. Yang utama adalah dengan air. Kalau tidak ketemu air, boleh dengan debu, boleh dengan tanah, atau boleh juga dengan batu. Karena inilah yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada contoh juga dulu ada di zaman Rasulullah. Ada seorang sahabat yang ketika dia janabat, kemudian dia tidak menemukan air. Lalu dia bergulung-gulung di padang pasir. Dan dia bergulung-gulung karena dia tahunya yang namanya mandi janabat, seluruh anggota badan itu harus terkena air. Nah, ketika dia tidak menemukan air, dia harus menggunakan debu. Bagaimana debunya? Akhirnya dia bergulung-gulung di padang pasir. Kemudian ditanya oleh, kamu sedang ngapain? Saya sedang janabat Rasulullah, saya pengen mandi besar yang seperti ini. Nah, ketika memang tidak menemukan air, maka kata Rasulullah, bukan begitu caranya. Kalau tidak ketemu air, bukan kemudian bergulung-gulung juga gitu. Maka yang dilakukan adalah cukup dengan, tadi di ayat surat Al-Maidah itu. Yang pertama adalah muka dan kedua tangan saja. Jangan, ini tayamum. Jadi tayamum itu cukup 2 saja, bukan semuanya anggota wudhu gitu. Kalau wudhu itu wajah, tangan, kepala, disunahkan juga membasuh telinga, dan kemudian diakhiri dengan membasuh kaki. Nah, kalau tayamum itu cukup wajah dan tangan gitu. Tangan saja, tidak perlu juga nanti kepalanya dikasih debu lagi, tidak perlu gitu. Atau kakinya juga sekalian, enggak perlu, itu namanya bukan tayamum lagi nanti. Gitu. Jadi tayamum itu cukup dengan membasuh wajah, menempelkan debu ke wajah sama ke tangan ini, ke kedua tangan kiri dan kanan secara sempurna sebagaimana kita berwudu gitu. Nah, ini contohnya. Oke, next. Nah, ini kalau air itu apa saja yang bisa dipergunakan? Jangan-jangan nanti yang dipergunakan air mustakmal, bahaya juga gitu. Jadi ini ada 7 air yang biasa dipakai untuk bersuci. Ada air laut, air hujan, air sungai, air sumur, air telaga, air es atau salju, dan yang terakhir itu adalah air embun. Jadi air embun itu boleh. Air mustakmal itu air yang sudah digunakan untuk bersuci ya? Ya, jadi
misalnya maaf, misalnya kita berwudu di kamar mandi. Kemudian di kamar mandi ada ember. Lalu kita ketika berwudu kemudian air yang tertuang ke dalam ember karena kita mengambil dari kerannya, lalu air mungkin habis kita membersihkan itu ada kecipratan ke dalam itu, maka air itu menjadi mustakmal. Maka air itu suci, tapi dia tidak mensucikan. Airnya suci, tapi airnya tidak mensucikan. Artinya, walaupun air yang suci, tapi dia sudah tidak bisa dipakai untuk untuk membasuh lagi. Nah, ini diantara pembagiannya. Jadi banyak sekali. Ada air mustakmal tadi ya. Kemudian juga ketika kita ini kebiasaan di rumah-rumah, bak mandi, mungkin mereka mau atau bikin bak mandi di rumah, lalu berwudu dari bak mandi. Nah, bak mandi itu juga kalau sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Islam itu ada ukurannya yang namanya 2 kulah. Ya. Berapa ukurannya 2 kulah? Nah, 2 kulah itu ukurannya panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, tingginya 60 cm. Itu namanya 2 kulah. Jadi bisa dihitung di rumah masing-masing. Nah, kalau kurang dari ukuran itu, jangan dipakai buat bersuci, entah mandi janabat atau berwudu. Ini buat ingat-ingat. Karena seringkali di antara kita mungkin ada yang melakukan hal seperti ini. Bisa jadi karena mereka tidak paham. Nah, saya berharap dengan mereka sudah mendapatkan ini, mudah-mudahan mereka paham. Tadi, kalau untuk bersuci minimal airnya adalah 2 kulah. Berapa ukuran 2 kulah? Panjang 60 cm, lebarnya 60 cm, kemudian tingginya juga 60 cm. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini masalah wudhu. Jadi wudhu ini adalah hal yang sangat luar biasa, Mas Erdi. Jadi bisa lanjut lagi bahwa setiap orang bisa, dan wudhu ini mempunyai 4 ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa dari sisi kesehatan. Silakan next. Yang pertama ya, next lagi. Wudhu itu yang pertama adalah dari teorinya akupunktur. Ya. Teori akupunktur. Teori akupunktur itu ada ribuan, bahkan dalam buku saya sebutkan sekitar 5.000 dalam sebuah penelitian, ada 5.000 titik energi di seluruh anggota badan kita. Itu untuk titik akupunktur. Jadi misalnya sakit jantung di mana itu ada titiknya. Nah, titik-titik itu hanya bisa disentuh dengan cara ditusuk dengan jarum. Artinya itu dengan akupunktur. Nah, di dalam wudhu itu bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, jadi wudhu itu hebatnya satu untuk menggabungkan dari 4 ilmu pengetahuan. Satu tadi yang pertama adalah akupunktur. Next, coba lanjut. Silakan lanjut lagi. Lanjut saja, lanjut lagi. Terus lewat atas lagi. Nah, jadi ada 4 hal. Jadi pertama akupunktur, yang kedua adalah refleksiologi, ilmu refleksi. Jadi ilmu refleksi itu ada di tangan dan di kaki saja. Kita bisa dilanjutkan lagi. Kita coba lihat tangan kita ini. Ada gambar tangan. Next, coba. Ada gambar tangan yang lagi. Ada gambar tangan ini adalah gambaran wajah kita. Gitu. Kaki itu adalah gambar juga badan kita. Anggota badan kita ada di tangan. Jantung atau lambung misalnya. Tidak perlu harus datang ke arah antara dada dan perut ini. Tapi cukup misalnya memijatnya di telapak tangan sini.
Ini adalah contoh bahwa ilmu refleksi. Makanya ketika kita refleksi, yang sakitnya di mana, kemudian yang memijat kita hanya di kaki saja, tapi rasanya sudah di tempat lain. Nah, ini contoh. Jadi betapa luar biasanya wudhu itu, ilmu refleksi. Kalau yang pertama tadi akupunktur, maka yang kedua itu adalah ilmu refleksiologi, ilmu refleksi. Bayangkan ini seperti ini gambarnya. Kita bisa melihat bagaimana hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan syaraf-syaraf dari badan kita ini semuanya saling bergabung, bertemu gitu, tapi kemudian dipusatkan di antaranya tangan dan kaki saja gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah namanya yang ketiga adalah emotional freedom technique. Emotional freedom technique ini adalah biasa dilakukan di daerah Inggris sana ya. Mereka melakukan supaya ini untuk mengendalikan emosi. Jadi dengan cara tapping. Tapping itu apa namanya? Ditekan ya, ditekan. Nah, di tapping. Tapping itu ditekan supaya apa? Jadi ketika kita ingin sehat, maka dengan bantuan refleksi. Refleksi itu kan ditekan. Nah, kalau emotional freedom technique ini untuk supaya kita tidak gampang marah, tidak gampang sakit, atau kita punya sesuatu, kita kontrol emosi kita. Caranya seperti apa? Nah, itu ada namanya teknik emotional freedom technique. Nah, emotional freedom technique ini hanya ada 18 titik saja. Lihat di sini kami sebutkan. Jadi ada di tangan, ada di bawah, maaf ya kalau ini di bawah. Kalau ini di bawah payudara lah, laki-laki, kemudian di dekat leher, di dada, lalu di wajah ini. Ini ada totalnya ada 18 titik. Ini adalah emotional freedom technique gitu. Nah, kemudian yang berikutnya setelah ilmu emotional freedom technique ini ada namanya spiritual emotional freedom technique. Ini dulu yang mempeloporinya adalah Ahmad Faiz Zainuddin. Beliau adalah alumni dari Fakultas Psikologi UNER ya. Nah, beliau memadukan antara EFT tadi dengan menambahkan doa. Jadi dari seluruh tadi sama dengan EFT tadi, dan kemudian beliau tambahkan dengan doa. Jadi dengan doa, tetapi ada beberapa titik yang ternyata beliau kurangi. Nah, dari sini kemudian maka kita bisa melihat betapa luar biasanya wudhu itu kalau kita terapkan secara baik, maka insya Allah kita akan pasti sehat. Kita mencuci tangan dengan sabun setiap saat kita lakukan. Misalnya ketika kita berwudu, kita berkali-kali mencuci tangan kita. Apalagi di musim seperti ini. Insya Allah itu akan terhindar dari COVID gitu. Membasuh tangan walaupun mungkin dalam sebuah penelitian jumlahnya sangat kecil, tetapi bisa membantu untuk mengurangi penyebaran atau penularan virus COVID-19 itu. Nah, kembali lagi dalam masalah wudhu, bahwa yang namanya wudhu ini adalah ilmu yang sangat luar biasa. Betapa luar biasanya Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah yang ternyata dengan anggota wudhu, melalui anggota wudhu, jika kita berwudhu dengan baik dan benar, insya Allah kita akan sehat. Batin kita sehat, emosi kita sehat, keluhan-keluhan penyakit insya Allah bisa disembuhkan. Karena di sana ada teknik akupunktur, ada di sana teknik refleksi, ada teknik emotional freedom technique, ada juga spiritual freedom technique. Apa spiritualnya? Spiritualnya adalah dengan doa. Maka biasanya ketika kita berwudu pun kita juga mengawali dan menutupnya dengan doa. Karena dengan doa ini, doa juga sangat luar biasa. Doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Maka bagaimana kita punya senjata itu harus kita manfaatkan untuk kita memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam doa terakhir ketika kita berwudu adalah yuhibbul mutatahhirin ya. Kita berharap kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hamba yang suka mensucikan diri kita. Mungkin ini saja Mas Erdi. Yang terpenting wudhu itu tadi
jumlahnya ada 493 titik energi di anggota tubuh kita. Ya, di anggota wudhu saja. Jadi ada 493 titik energi. Mungkin bisa diperlihatkan dulu sebelumnya. Atas lagi. Yang gambar utuh lagi itu. atas. Lagi atas. Gambar tubuh manusia yang utuh. Nah, ini. Bukan. Atas lagi. Nah, ini saja. Tadi. Bawah. Oh. Nah, ini. Di wajah ada 84, di tangan ada 95, di kepala ada 64, di telinga ini ada 125 titik energi, dan di kaki ada 125 titik. Ya. Totalnya ada 493 titik energi dari anggota wudhu saja. Betapa luar biasanya wudhu itu. Maka kalau kita berwudhu dengan baik dan benar, insya Allah kita akan sehat. Makanya kenapa saya kemudian dari pengalaman saya terinspirasi dan kemudian saya menulis buku ini, Mas Edi, alhamdulillah gitu. Nah, tapi ketika wudhu pun ada juga yang harus kita perhatikan tadi. Maaf, balik lagi yang tadi wudhu. Posisi kita berwudhu. Posisi kita berwudhu itu bukan. Nah, ini contohnya. Afdolnya berarti harus duduk ya? Wudhu itu harus duduk, posisinya duduk. Jadi ada tempat yang tinggi kemudian duduk. Kenapa? Karena ketika posisi kita seperti ini, kita duduk begini, ya, artinya ada tempat yang tinggi ya, kemudian kaki menjuntai ke bawah. Nah, itu akan membantu memudahkan kita menjangkau bagian terbawah dari telapak kaki kita. Nah, ketika kita menjangkau, makanya ketika berwudu itu bukan sebatas dibasuh, tetapi juga lakukan penekanan tertentu pada kita urut lah gitu. Ketika di tangan, kenapa Rasulullah menyuruh kita menyela-nyela jari? Itu kan ada tekniknya. Ada hal-hal terpenting yang di situ, kalau menurut Pak Hembing, Profesor Hembing ya, mungkin di antara kita ada yang kenal. Di sela-sela jari tangan ini ada titik bafen namanya, yang itu kalau disentuh itu sangat luar biasa, mampu kayak menyetrum gitu ke anggota badan kita. Nah, bagaimana ketika berwudu itu kita maksimalkan gitu. Nah, kesempatan kita ketika untuk menyentuh itu adalah ketika berwudu. Makanya wudu ini sangat luar biasa, ibadah yang sangat luar biasa. Mudah, tapi banyak orang yang banyak orang yang hafal, tapi mungkin prakteknya, naudzubillah. Prakteknya mungkin banyak salah. Apalagi di kaki ini, mohon maaf Mas Erdi. Kaki itu seringkali cuman asal basah. Cukup keran dibuka, kemudian kaki cukup dijuntaikan saja. Mau kapan kita menyentuh telapak kaki kita? Makanya bagaimana kita mau mendapatkan kesehatan yang paten di dalam wudhu kalau kita berwudhunya saja tadi hanya sebatas air saja yang lewat tanpa kita sentuh apapun ketika kita air melewati anggota wudhunya gitu. Dan yang terakhir, kenapa ini penting? Karena dengan wudhu ini Rasulullah SAW akan mengenali kita sebagai umatnya di akhir zaman nanti. Wajah orang yang terbiasa berwudhu senantiasa akan memancarkan cahaya. Dan Rasulullah akan mengenali umatnya dari bekas wudhunya karena cahayanya yang sangat luar biasa. Maka kata Rasulullah, kalau kalian bisa, perpanjanglah cahaya itu. Artinya apa? Ini ada dua hal, Mas Erdi. Yang pertama, yang dimaksud memperpanjang adalah kalau tangan tadi ilal marafiq, ya, ilal marafiq itu artinya sampai siku saja. Ya. Tetapi kalau kita bisa perpanjang membasuh airnya sampai ke atasnya lagi, ke bagian sini, ya. Nah, ini jauh lebih baik. Itu namanya memperpanjang. Satu. Yang kedua, yang namanya memperpanjang itu adalah selalu menjaga wudhu. Perpanjanglah gitu. Dawamul wudhu. Jadi setiap saat kita sudah dalam keadaan berwudhu, maka ketika mau sholat lagi, saya masih punya wudhu. Karena wudhu kita jaga. Gitu. Nah, itu artinya memperpanjang wudhu kita. Gitu. Nah, kalau itu yang kita lakukan, maka insya Allah di akhir zaman nanti Rasulullah akan mengenali kita. Nah, ini juga contohnya bagaimana ketika kita tadi untuk duduk itu, ya, tinggi duduknya, tinggi dudukan itu
Ukuran idealnya ya, Ustaz ya? Ini yang idealnya. Baik. Pada saat kita berwudu, tinggi keran itu seperti apa? Supaya benar-benar kita mendapatkan kesehatan yang sesungguhnya dari wudu yang kita lakukan. Ya. Mungkin ini saja Mas Erdi. Baik. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi lagi. Baik. Ya, terima kasih atas paparannya Ustadz Tuan Guru Haji Syahrudin Al-Fikri ya. Ini paparan yang menurut saya luar biasa dan sepertinya waktunya itu nggak cukup kalau cuma satu sesi ya. Ini aja kita bahas dua kata kunci, yaitu mensucikan hati kita, hati ya, kemudian yaitu dengan cara taubat, istighfar, kemudian bersuci seperti tadi yang dijelaskan, wudu segala macam ya. Ini menurut saya baru permulaan saja ya. Toharoh itu baru permulaan dari pembahasan fikih seperti tadi yang dibilang sama Tuan Guru Syahrudin juga. Jadi ada bab-bab berikutnya, apa itu ya? Ada bab puasa, ada bab zakat, ada bab haji ya. Dan kalau kita ini yang suka belajar kitab kuning dulu itu yang paling ditunggu itu dari sekian bab itu adalah bab setelahnya, yaitu bab nikah. Mungkin nanti harus menjadi pembahasan Republika Ngaji juga itu. Harus. Iya. Oke. Ini pastinya kita akan lanjut pada sesi-sesi berikutnya ya. Nah, ini juga saya diarahkan juga untuk menyampaikan tentang konten suplemen Islam Digest Republika yang terbit pada hari Ahad ini. Nah, ini rencananya akan bahas tentang sosok Umar Mukhtar. Nah, jadi Umar Mukhtar ini adalah tokoh Muslim yang mewarnai dinamika Islam di Afrika ya. Bahkan dia ini adalah tokoh yang mempersatukan umat Islam di Afrika. Nah, ini nanti silakan bagi para pemirsa yang ingin membaca dan ingin lebih dekat lagi siapa itu Umar Mukhtar segala macam untuk membeli Islam Digest Republika pada hari Ahad nanti. Oke, kita sudah di penghujung acara karena kita akan memasuki bulan Ramadan. Nah, sekarang ini kita sudah sampai di Rajab ya, dan Rajab itu sudah dekat sekali dengan bulan Ramadan. Hanya 60 hari lagi ya, Zat ya. 60 hari lagi kita sampai di bulan Ramadan. Maka Republika Ngaji kali ini, mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa bulan Rajab, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, yaitu bulan yang di dalamnya terdapat banyak sekali keutamaan, bulan di mana kita diwajibkan berpuasa, bulan di mana dulu itu adalah waktu diturunkannya Al-Quran, bulan yang di dalamnya terdapat malam Qadar. Banyak sekali. Semoga kita bisa sampai di bulan Ramadan ya. Demikianlah acara Republika Ngaji kita pada hari ini, dan semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Sampai biasanya kalau akhir saya selalu menutupnya dengan salah satu mahfuzat. Mas Abdi biasanya hafal. Apa tuh? Hafal. Waqad yurja li jar'i syai'i bur'un wa la bur'un lima jarahal lisan. Kalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Kalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari. Jadi walafu minkum, mohon maaf semuanya. Yang benar yang saya sampaikan adalah dari Allah, yang salah sepenuhnya karena kelemahan dan kebodohan saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke RD. Baik. Oke, kita sudahi Republika Ngaji kita edisi Kamis 11 Februari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita sampai ke bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pandemi memberi dampak pada banyak pihak. Kita tidak lagi bisa beraktivitas normal seperti hari-hari yang lalu. Mobilitas kita harus dibatasi.
interaksi antar kita pun harus dilakukan dengan tetap menjaga jarak. Kehidupan ekonomi pun melambat. Bahkan tak sedikit di antara kita yang kegiatan ekonominya benar-benar berhenti. Kami sadari bahwa semua ini terjadi agar kita menjadi saling peduli dan saling melindungi. Semboyan gotong royong tak lagi bisa hanya menjadi kata-kata manis di ujung lidah. Gemakan optimisme dan terus kumandangkan paragraf-paragraf kebaikan.